Karena sampai sekarang obat untuk membunuh virus itu belum ada. Yang ada hanya obat-obat yang bisa menghambat replikasi atau pertumbuhan dari virus. Virus ini memang butuh kewaspadaan dini. Virus ini tidak bermaksud untuk melukai manusia sebenarnya. Dari bahwa ini cobaan dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan sikap sebagai seorang mukmin ya satu di antara dua, sabar dan syukur. Ketika dalam keadaan seperti ini kita bersabar ya. Kita melaksanakan usaha-usaha syar'inya. Kalau seandainya kita mati dalam keadaan terkena wabah, insya Allah mati. Ya. Tapi yang jadi masalah itu tadi, orang suka dengan dunia, akhirnya mau meninggalkan dunia itu berat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dalam acara ngobrol pendidikan Islam, dan alhamdulillah di acara kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masyaallah. Gimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah. Ya. Masya Allah, Dr. Muhammad El Reza, betul sekali. Betul. Nah, Masya Allah. Saya sering sekali, Dok, dengar antum mengisi kajian di beberapa daerah di Sragen. Alhamdulillah. Ya, jadi kita kesempatan kali ini ingin berbincang-bincang tentang masalah apa yang sekarang terjadi hari-hari ini. Ya. Apalagi Masya Allah merebak yang luar biasa, angkanya lebih lebih besar daripada pendahulunya. Ya. Bahkan terakhir saya lihat di WHO itu totalnya hampir 22.000 ya. Dan meninggal luar biasa juga. Dan di Indonesia Ya, kita data terakhir sekitar 450. Iya, 450, Masya Allah. Kok peningkatannya luar biasa sekali. Tapi itu yang insya Allah akan kita bahas kesempatan kali ini dengan Dr. Muhammad El Reza Hafidhahullah Ta'ala. Tapi Dok, sebelumnya saya mau tanya nih, ya, kenalan dulu. Ya. Untuk sekarang ini dokter dinas di mana ini? Saya kebetulan dipercaya sebagai kepala puskesmas Mantingan. Kabupaten Ngawi. Oh, berarti Jawa Timur ini, Dok? Jawa Timur. Waduh, Masya Allah. Jawa Timur langsung ke Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jauh sekali. Baik. Berarti sudah berapa tahun di sana, Dok? Saya di Mantingan sebenarnya awalnya tahun 2006. 2006. Kemudian pindah tugas sebagai kepala di wilayah lain. Kemudian kembali lagi ke Mantingan 2013. Oh, jadi gitu. sudah hampir 7 tahunan lebih. Masya Allah, sudah lama di sana. Kalau aslinya? Asli saya dari Pekalongan. 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 Masya Allah, jauh sekali. Pekalongan, Mantingan. Iya. Dapat istri mana? Iya. Kebetulan dari istri saya, alhamdulillah juga dapat istri orang Rambi di Ngawi juga. Ngawi. Dekat dengan tempat tugas saya. Alhamdulillah. Anak sudah berapa ini? Baru 5. Baru 5. Akan nambah insya Allah. Kalau baru kan berarti insya Allah ada azam untuk nambah ini. Baik, Dok, Masya Allah. Sebenarnya, Dok, ya kita masuk ke tema kali ini, yaitu virus corona atau sebenarnya COVID-19 yang lebih spesifiknya. Sebenarnya secara global virus itu apakah bahaya sekali atau tidak sebenarnya? Iya, bismillah, saya coba untuk memaparkan masalah ini. Jadi memang sebenarnya namanya virus corona itu sudah diidentifikasi sejak dulu ya, tahun 60-an, 1960 itu sudah diidentifikasi adanya coronavirus ini. Corona ini sebenarnya yang namanya coronavirus itu karena memang bentuknya kalau dilihat, karena ini benda mikroskopis ya, jadi elektron dengan mikroskop elektron itu bentuknya memang seperti corona. Jadi kalau ada gerhana matahari kemudian di sekitarnya ada atmosfer, nah bentuknya seperti itu, maka dikatakan corona, seperti mahkota ya, mahkota. Dan coronavirus ini ada 4 genus ya. Jadi ada dinamakan alpha, delta ya, kemudian beta dan gamma, alpha, beta, delta dan gamma ya. Yang memang infektif pada manusia itu adalah alpha dan beta. Alpha dan beta ya. Dan ini ada 7 yang menjadi masalah ya, ada 7 yang masalah dari alpha beta ini.
Sementara untuk yang genus beta ini yang kemudian jadi masalah sekarang termasuk. Jadi ada 3 yang jadi masalah besar, yang pernah jadi masalah besar. Yang pertama SARS pertama kali tahun 2002, Cina juga, di Cina juga ya. Kemudian ada MERS, kita di Saudi ya, di MERS itu tahun 2013, kita tahun 2012-2013 ya. Kemudian sekarang ternyata virus ini bermutasi dari SARS yang pertama tadi itu menjadi gen yang baru, yaitu yang diberi nama novel COVID-19 2019. Ya. Novel COVID namanya. Ya. New coronavirus disease 2019. Karena memang ditemukan diidentifikasi sekitar Desember akhir 2019 ya. Dan penamaan ini memang baru saja dirilis juga oleh WHO, karena ternyata tidak mudah menamakan virus baru ya. Nah, kalau kita lihat juga supaya tidak jadi stigma ya. Kalau dikatakan flu burung, nanti burung semua dibasmi, dikira ini jadi lain. Kemudian juga kita ingat dulu ada yang nama, supaya tidak jadi stigma. Kalau nanti dinamakan ini flu Wuhan, akan terjadi stigma kepada orang-orang yang dari Wuhan dan lain-lain. Ya. Sebagaimana juga pernah terjadi juga misalnya Ebola. Ebola itu kan sebenarnya nama sungai di Kongo sana, atau mungkin Zika. Ya. Zika ini juga nama suatu daerah ya. Nama suatu daerah juga di Afrika sana juga, sehingga supaya tidak jadi stigma terhadap ini, sehingga maka diberikan nama dengan nama new atau novel COVID 2019 ya. Tadi kembali kepada ada alfa, beta, gamma dan lain sebagainya. Kalau yang sekarang menyerangkan itu tipe yang beta ya. Mutasi virus dari beta ya. Kalau mau tanya antara tadi bahaya atau enggak, apakah semuanya itu bahaya dong? Kalau masuk ke dalam tubuh? Yang jadi bahaya di manusia ada 7 jenis ya. Jadi dari alfa itu 2, beta 2, kemudian mutasi dari beta ini tadi yang 3 tadi itu. Jadi ada 7 yang memang terkenal untuk berbahaya kepada manusia. Sementara yang delta dan gamma itu kepada hewan. Ya. Dan ternyata virus ini yang baru ini, yang COVID ini juga ternyata bersifat zoonosis ya. Jadi memang dari hewan kemudian ke manusia, yang memang sekarang ini baru, karena ini virus baru sehingga penelitian belum banyak ya. Dan dasar yang ada itu digunakan dari dasar penelitian virus saudaranya seperti SARS tadi ya. Jadi dasar itu kemudian termasuk ada yang dicurigai antara tadi kelelawar, ular dan lain-lain. Tapi ini memang penelitian baru penelitian awal yang belum fix untuk kepastiannya. Tapi saya lihat dari WHO sendiri itu kemarin, ya itu tadi pembagiannya ada SARS dari hewan yang lainnya, kemudian tikus kalau nggak salah atau dari mana, kemudian ada MERS dari onta, MERS, kemudian baru yang tadi COVID-19 itu dari kelelawar. Biasanya apakah ketika interaksi dengan hewan tiba-tiba langsung berpindah atau gara-gara makan atau yang lain sebagainya? Sebenarnya pada awalnya virus-virus ini tidak terlalu bersifat patogen, hanya biasa, flu biasa. Tapi sifat dari virus ini gampang mengalami mutasi. Mutasi kemudian menjadi patogen. Patogen itu menjadi berbahaya dan menimbulkan penyakit kepada manusia. Ya. Demikian juga ini dipengaruhi banyak hal, ya, termasuk lingkungan, kemudian host atau manusianya itu sendiri, dan juga bisa pengaruh-pengaruh yang lain, misalnya waktu atau mungkin perubahan sifat materi genetiknya. Ini merupakan virus gampang bermutasi. Juga ini juga perlu kita ketahui bahwa corona COVID 2019 ini, ya, novel COVID 2019 ini adalah virus RNA yang ini lebih gampang berubah-ubah juga. Jadi materi genetik kan kita bedakan jadi DNA, RNA ya. Dan ini virus RNA yang gampang sekali berubah-ubah. Ya. Berarti nggak bisa tetap dalam satu bentuk gitu ya? Betul, karena memang virus punya kemampuan untuk berevolusi dan mutasi, untuk berubah menjadi yang lain. Ya. Kadang yang tadinya virus yang tidak infeksius, artinya tidak berbahaya, kemudian berubah menjadi berbahaya. Ini yang jadi masalah untuk kedepannya. Berarti memang virus itu adalah makhluk hidup, mungkin bisa dikatakan demikian? Iya, ini memang terjadi kadang perbedaan pendapat dari kalangan ahli, karena maka dikatakan virus ini makhluk peralihan antara makhluk hidup dan makhluk tidak hidup. Makhluk tidak hidup menjadi makhluk hidup. Dikatakan makhluk hidup kok tidak memenuhi syarat, karena tidak ada protoplasma misalnya.
kan gitu. Dikatakan makhluk tidak hidup ternyata dia berreplikasi, berkembang biak dan sebagainya. Ini makanya dikatakan makhluk peralihan antara makhluk tidak hidup ke makhluk hidup ini. Semi. Semi ya mungkin ya. Semi. Nah ini dijadikan perbincangan oleh para ahli virus dalam masalah ini ya. Kalau kita melihat nengok kepada sejarah dari sebuah virus, kalau melihat hadis Rasulullah SAW mungkin ada penyakit taun kalau zaman dahulu. Apakah itu juga dari virus atau bakteri atau lain sebagainya? Jujur sampai sekarang saya cari terjemahan taun saya agak kesulitan. Iya. Ini referensi taun itu seperti apa? Ada yang menerjemahkan lepra, ada yang lain sebagainya. Karena kalau kita terjemahkan lepra itu tidak tepat karena lepra itu adalah penyakit yang disebut oleh bakteri Mycobacterium leprae. Iya. Jadi saudaranya kuman TB sebenarnya. Sama-sama dari Mycobacterium. Berarti bukan dari virus, Dok ya? Ya, bukan, itu dari bakteri. Kalau dari bakteri, insya Allah dengan pengobatan yang bagus, cepat untuk diatasi. Ini berbeda dengan virus ini. Karena sampai sekarang obat untuk membunuh virus itu belum ada. Belum ada. Yang ada hanya obat-obat yang bisa menghambat replikasi atau pertumbuhan dari virus. Ya, nanti insya Allah kita bahas kalau kita bahas masalah terapi, termasuk alhamdulillah ketika sekarang pemerintah sekarang ini kemarin saya dengar di TV juga Pak Jokowi itu akan mengimpor obat-obat seperti Avigan, ya, yaitu Avigan dan juga kloroquine. Ya, nanti kita bahas mungkin nanti kita lebih rinci dalam masalah itu. Masalah sejarah tadi juga masih membahas masalah sejarah dari virus. Tadi kan kalau dikatakan COVID-19 itu kan mungkin peralihan daripada virus SARS ya yang pertama. Nah, tentunya dari sebuah virus itu kan nanti berpindah-pindah dari satu makhluk ke makhluk yang lainnya, akhirnya nanti masuk kepada tubuh manusia. Apakah kalau seandainya hanya di luar tubuh manusia, itu apakah juga mempengaruhi daya imun manusia atau memang enggak mempengaruhi? Sebenarnya ada virus-virus yang tidak menginfeksi kepada manusia. Seperti tadi saya katakan dari 4 genus, 2 genus yang hanya menginfeksi pada manusia. Jadi hanya menyerang kepada hewan saja ada. Nah, jadi yang tadi yang kelompok coronavirus yang Delta dan Gamma itu tidak menyerang manusia. Jadi yang menyerang manusia hanya yang Alpha dan Beta. Tapi boleh jadi suatu saat yang Delta dan Gamma itu akan mengalami mutasi sehingga patogen terhadap manusia. Itu bisa jadi ya. Apa yang bisa jadi karena memang kemampuan dari virus ini ya memang dia bisa bermutasi. Kalau dilihat dari tadi kata ada flu burung ya. Kalau dulu Dok ya. Kemudian nanti ada virus SARS. Itu kan sebenarnya kembali kepada makna flu. Akhirnya pun yang COVID itu pun juga keluhannya flu dan lain sebagainya, demam dan lain sebagainya. Sebenarnya flu sendiri kan juga termasuk virus, Dok. Apa betul? Ya betul. Jadi memang dulu sama seperti kasusnya sebenarnya. Waktu flu burung awal-awal memang jadi heboh dan banyak sekali korban. Tapi sekarang sudah menjadi biasa. Bahkan banyak di antara yang menderita flu kalau diperiksa itu juga mengandung virus yang dulu menyerang pada flu burung. Tapi inilah nanti hubungannya dengan kekebalan tubuh manusia dan lain-lain. Ya. Jadi sebenarnya malah dikatakan flu karena gejalanya memang flu. Jadi di saluran pernapasan. Ya. Maka awal-awal gejala yang muncul atau bisa juga tidak bergejala tapi dia positif. Nah, ini yang agak susah juga ya kita mendeteksinya. Tapi hanya bisa dengan laboratorium. Ya. Kalau ada yang memang bergejala ringan, hanya panas, batuk, pilek biasa. Ya. Tapi ada yang karena imun yang turun, kemudian juga terutama pada orang-orang tua misalnya, kemudian makanya harus hati-hati juga. Atau pada kondisi-kondisi yang imunokompromis, yang kondisi imunnya turun, ini bisa bermanifestasi lebih berat lagi, yaitu sampai kepada infeksi di paru-paru. Ya, ini yang kemudian jadi masalah besar. Termasuk sekarang ternyata muncul juga nanti. Ya, menjadi manifestasi ke yang lain lagi ya. Ini yang kemudian menjadi masalah dan ini yang kemudian mengakibatkan kepada yang fatal itu kepada kematian. Oke, Masya Allah. Tapi sekarang mau tanya nih tentang masalah tadi dikatakan memang sebenarnya nggak ada obat untuk menghapus untuk menghilangkan virus. Belum ditemukan ya. Belum ditemukan ya. Jadi kalau Tapi kalau belum ditemukan, kata tadi belum ditemukan berarti dalam artian masih dalam penelitian dari virus-virus yang dulu pun juga masih dalam penelitian seperti itu. Jadi berarti memang kalau hanya sekedar obat itu untuk agar replika atau perkembangannya tidak terjadi. Jadi sebenarnya obat itu
nggak terlalu penting sekali? Penting juga, yaitu misalnya contoh saya kasih gambaran ya, memang saya tadi misalnya Avigan atau generiknya adalah Favipiravir, ya. Favipiravir. Favipiravir kan bahasa Jawa ya, susah. Favipiravir ya, ini Avigan ya. Ini juga dulu atau mungkin yang sekarang ada di Indonesia itu baru ada Tamiflu, walaupun sebenarnya belum jelas kemanfaatannya secara untuk COVID-19 ini, tapi itu digunakan karena ada yang ada itu. Nah, kemudian ternyata dari penelitian ada Avigan ini yang sebenarnya Avigan ini yang sebenarnya pernah dibuat tahun 2014. Ya, dan sekarang ini dibuat oleh Fujifilm Toyama Jepang ya. Ini kemudian yang nanti kita mau diimpor dari sana ya. Nah, ini fungsinya apa? Dia akan menghambat tadi. Menghambat replikasi. Jadi akan menghambat RNA polimerase. Yang RNA polimerase ini enzim yang dibutuhkan untuk mereplikasi tadi. Ya. Nah, makanya kalau menghambat pertumbuhan berarti diberikan pada saat harus diberikan sesegera mungkin pada awalnya. Sehingga virus tidak berreplikasi. Atau yang kedua tadi, misalnya kloroquine pun sama. Kloroquine memang bukan untuk mencegah, ya, tapi untuk mengobati supaya nanti virus juga tidak berkembang. Diduga kloroquine ini akan menciptakan suasana lebih basah, karena virus ini akan gampang menempel ketika memang dalam keadaan suasana intraselulernya itu dalam keadaan asam. Nah, keasamannya akan diubah oleh kloroquine ini, sehingga kemudian virus tidak gampang berkembang. Nah, itu mudah-mudahan ini jadi pencerahan untuk semuanya. Soalnya kan sampai menteri jubirnya itu mengatakan bahwa obat itu bukan untuk mengobati gitu ya. Dan jangan sampai menimbun. Ya. Karena ini sebenarnya untuk menghambat. Sama juga pada virus yang lain, termasuk saya kebetulan di puskesmas saya ditunjuk sebagai pusat rujukan untuk puskesmas PDP ya, puskesmas PDP untuk HIV misalnya. Obat-obat HIV pun sama, virus jadi hanya untuk menghambat replikasi virus dan virusnya tetap ada. Ya. Dan tidak menutup kemungkinan juga nanti kedepannya tidak hanya satu obat yang diberikan. Kadang terjadi harus multi drug, jadi ada beberapa obat yang diberikan bareng. Mengingat sifat virus tadi yang gampang untuk bermutasi sehingga bisa diambil dari beberapa sisi obat itu. Sampai saya tuh juga baca-baca juga dan dengar-dengar itu kan sesuai dengan bagaimana keluhan pasiennya. Ketika pasiennya dalam keadaan sesaknya tinggi, maka akan diberikan obat yang sesak akhirnya. Iya, memang itu kondisi klinis ya. Jadi memang kadang kita berikan treatment sesuai dengan kondisi klinisnya yang dibutuhkan. Kalau misalnya tadi hanya batuk pilek, ya dia misalnya memang diberikan obat batuk pilek lah. Sehingga sekarang saya dapat berita juga dari WA, karena obat panas batuk pilek banyak diburu orang, yang gitu. Karena diobati sesuai dengan gejala klinisnya. Itu memang juga untuk suportif ya, artinya mengobati simptomatisnya. Tapi sebenarnya ada yang lebih perlu daripada itu, ya tetap ya pada pendekatan awal bahwa virus itu ya kita bisa cegah dengan imunitas tubuh. Berarti yang memang paling pokok itu imun dari seseorang. Ya, imunitas tubuh. Kita bicara tentang khusus kepada COVID-19, dok. Kenapa kok persebaran COVID-19 itu lebih cepat daripada virus-virus yang sebelumnya, seperti SARS sama MERS itu? Ini memang sebenarnya juga faktor manusia yang pentingnya juga ya. Jadi mungkin pada SARS, MERS karena kematiannya yang begitu banyak langsung, kemudian orang berhati-hati di dalam masa itu. Kemudian dengan COVID-19 ini kelihatannya lebih slow manusia untuk menghadapinya. Ya, padahal sebenarnya ini pun juga sangat mudah untuk ditransmisikan kepada yang lain. Ya. Jadi memang kemarin kita rodok dalam tanda petik berbahagia lah, karena ternyata kemarin katanya hanya bisa ditransmisikan dengan droplet. Artinya ada percikan misalnya ludah atau ingus yang kemudian mengandung virus, sehingga kemudian sangat bermakna ketika cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer. Tapi kemudian ketika ada peneliti mengatakan sangat dimungkinkan untuk airborne,
dan bahkan bertahan di udara 3 jam, ini kemudian kita harus berpikir untuk sesuatu yang lain ya. Karena bisa jadi itu tidak efektif lagi ya. Tapi yang penting sekali lagi ya, sebenarnya dari Kementerian Kesehatan ya, pemerintah dalam ini Kementerian Kesehatan itu sudah membuat protokol-protokol atau anjuran-anjuran untuk pencegahan, karena itu yang lebih penting dibanding itu. Tinggal kita masyarakatnya ini mau peduli tidak terhadap masalah ini ya, gitu. Ya, makanya orang saya tulis di status saya bahwa memang termasuk ujian besar buat rakyat, apa kita mau menaati pemimpinnya atau tidak dalam hal ini. Enggak, nanti satu sedang bahas masalah ini lah. Masya Allah. Tapi Masya Allah Dok. Sampai saya kemarin tuh juga dapat kiriman-kiriman katanya dari puskesmas tuh keliling bawa toa. Ya. Untuk memang puskesmas ini kan tonggak ujung tombaknya. Iya, yang di masyarakat apalagi. Ya, ke masyarakat, dan kita memang ditekankan untuk preventif promotif. Jadi pencegahan dan promosi kesehatan. Makanya kita terus kita keliling ya untuk menyampaikan pencegahan masalah Covid ini. Ya, termasuk kemudian kita juga kemarin untuk di wilayah saya ini bolak-balik kita ajakkan siaran keliling ya, juga kita libatkan juga Forkompimcam ya. Jadi dari forum komunikasi pimpinan kecamatan kita libatkan semua, termasuk dari Polsek, dari Koramil, jadi semua turun untuk ikut. Jadi bareng-bareng untuk kita bergerak untuk itu ya. Termasuk alhamdulillah ini ya, di tempat-tempat umum mulai mulai diadakan disinfektan di sana mulai sekarang. Masjid-masjid karpet sudah mulai digulung. Bukan untuk tidak sholat jamaah sebenarnya, itu mungkin sarana-sarana semua yang bisa jadi transmisi kemudian diminimalisir untuk itu ya, termasuk kemarin diadakan desinfektan di beberapa tempat-tempat umum. Itu Masya Allah, sampai sepi sekarang, apalagi daerah Solo, Jogja yang sudah ada kasusnya. Tapi ada lucu lagi, dapat kabar katanya nggak boleh diliburkan sekolah, malah jalan-jalan. Sebenarnya isolasi diri ini penting supaya tidak mempermudah transmisi ya. Jadi kalau mungkin bisa saya ceritakan sedikit ini dari segi tinjauan pasien, bahwa orang yang kondisi sekarang ini ada beberapa kategori. Yang pertama adalah orang sehat dalam risiko. Yang atau ODR, yang ODR supaya tidak keliru memahami dalam masalah ini. ODR itu orang sehat dalam risiko. Dia sehat kondisinya sekarang ini, ya. Tapi dia punya resiko karena dia sudah pindah atau mungkin dia berpindah dari tempat yang memang terjangkit. Apalagi kalau di negara-negara terjangkit. Ya. Ini orang ini boleh isolasi di rumah. Isolasi diri rumah, mandiri ya, isolasi mandiri di rumah. Jadi dia perlu pergi-pergi selama 14 hari. Inkubasi. Ini yang jadi masalah, kadang kemudian wah aku sehat kok kemudian kemana-mana ya. Ini harus dipantau oleh puskesmas. Jadi puskesmas punya forum pemantauan sampai 14 hari dipantau apa dia selama 14 hari itu tetap sehat atau tidak ya. Kemudian ada namanya mungkin dia sakit panas batuk pilek biasa ringan, tapi dia dari tempat yang terjangkit, maka ini disebut dengan ODP. Orang dalam pemantauan ya. Orang dalam pemantauan ya. Kemudian nanti ada mungkin orang yang sakit kemudian dengan gejala pneumonia, jadi sampai sudah infeksi ke paru-paru ya dengan torak dan lain-lain, dan dia berasal dari tempat yang terjangkit atau mungkin pindah dari tempat terjangkit, maka ini namanya PDP. Pasien dalam pengawasan. Nah, kemudian nanti diambil darahnya yang PDP ini ya, kemungkinan hasilnya masih meragukan. Maka ini yang disamakan ini probable, ini masih mungkin COVID atau bukan. Kalau nanti ternyata hasilnya positif, maka ini terkonfirmasi. Maka dikatakan terkonfirmasi secara laboratoris bahwa dia adalah positif. Berarti yang dicek itu ketika sudah sampai pada level PDP. Nah, PDP ini nanti harus diisolasi khusus. Ya. Sementara kalau ODP sebenarnya masih bisa isolasi mandiri di rumah. Karena kalau bisa dibayangkan kalau ODR sama ODP ini semua harus di rumah sakit, nggak cukup nabung. Iya. Masya Allah. Untuk tadi lebih cepat COVID-19 kan seperti itu Dok ya. Berarti kan memang apakah sistem penularannya sama seperti virus-virus yang sebelumnya? Memang kebanyakan virus menular secara droplet atau mungkin bahkan airborne. Droplet dan airborne ya. Sehingga ketika harus airborne, maka
kita masker sekarang tidak banyak, masih kurang, harus dengan masker N95. Berarti ada khusus Iya, sendiri. Nah, ini yang kita juga susah untuk mendapatkannya. Jujur aja, sekarang kondisinya bahan-bahan untuk pelindung diri masih sangat kurang. Iya, iya. Uang ada untuk beli, tapi barangnya yang Barangnya belum nggak ada. ada. Ya. Malah yang sekadar yang biasa aja mungkin udah nggak ada. Wah, itu susah banget ya. Kalau mungkin harga normalnya 30.000 sekarang jadi 450.000, itu aja belum tentu dapat ya. Ya, mudah-mudahan nanti ketika masyarakat lebih menyadari dengan kepentingan isolasi di rumah akan mengurangi ini masalah-masalah ini. Ya, semoga Allah segera mengangkat bala ini. Amin. Baik, untuk tadi kita sekarang membahas tentang penjagaan diri. Ya. Tentu dari segi medis ada dan dari segi syar'i juga ada. Kalau dari segi medis bagaimana? Kalau dari segi medis, ya otomatis kita memang penting ini penjagaan. Ya. Preventif itu penting ya, penjagaan tetap diutamakan. Karena sangat murah meriah sebenarnya dibandingkan harus mengobati. Betul sekali. Nah, kemudian menjaga imunitas, yang pertama adalah menjaga diri tadi kita tingkatkan imunitas. Ya. Ya, imunitas itu sebenarnya sangat mudah. Pertama, istirahat cukup. Istirahat yang cukup. Makan gizi berseimbang, ya. Itu sebenarnya itu imunitas. Untuk meningkatkan imunitas tuh. Mungkin bisa memang ditambahkan beberapa imunomodulator ya. Sebenarnya imunomodulator bisa dari vitamin C yang merupakan antioksidan dan sebagainya. Ya, bisa digunakan itu. Kemudian yang kedua, memang tadi jaga kebersihan. Ya, kebersihan ya. Jaga kebersihan tadi manfaat dari CTPS, cuci tangan pakai sabun. Jadi kita sudah diajarkan, sudah digembor-gemborkan di mana-mana ada gerakan 6 langkah cuci tangan pakai sabun. Itu sebenarnya sederhana tapi manfaatnya besar. Ya. Bahkan sebenarnya lebih mudah dibandingkan pakai hand sanitizer. Ya, bahkan hand sanitizer ya. Hand sanitizer bisa kita gunakan tapi memang 5 kali atau bahkan 5 sampai 10 kali menggunakan hand sanitizer juga harus cuci tangan. Karena karena untuk mencegah ya kuman juga bisa kebal terhadap hand sanitizer yang ada. Ya, itu juga. Kemudian untuk menjaga kebersihan juga tadi kita karena tadi dengan droplet, kemudian maka harus ada yang sering disebut social distancing ya. Jadi ada jarak. Sebenarnya kita semeter aja enggak ini ya. Wah, kayaknya kurang ya. Ya, minimal 1 meter. Ya, minimal 1 meter sampai 2 meter kita harus jaga jarak ini ya. Harus jaga jarak ya. 1 meter sampai 2 meter ya. Ya, harusnya seperti itu. Kemudian memang pemakaian masker. Ya, pemakaian masker walaupun sebenarnya pemakaian masker mungkin kalau keluar rumah dan lain-lain ya. Nah, itu yang paling penting. Dan juga penting juga ini yang belum banyak dipahami juga adalah melaksanakan etika batuk. Etika batuk, betul. Jadi batuk pun ada etikanya sebenarnya. Artinya itu pertama memang batuk itu kalau bisa harus ditutup dengan lengan ya. Jadi dengan supaya nanti produk dropletnya tidak kemana-mana. Ya. Kalaupun kena itu ya kena sendiri. Jadi tidak masalah karena memang kalau dia terinfeksi kan sudah ada infeksinya. Saya kira itu yang penting ya untuk kemudian juga lingkungan bisa dibantu sekarang ini dengan memberikan desinfektan ya, desinfektan yang paling mudah dengan klorin ya, klorin. Saya sebenarnya mau nyebut merek tapi tidak nyebut merek di sini. Nanti disensor kan. Karena klorin itu atau gini lah bahasan yang paling enak, pemutih pakaian ya, pemutih pakaian. Nanti ada beberapa merek yang kandungannya klorin ya. Nah, nanti itu kan yang kita butuhkan klorinnya 0,5% ya. 0,5%. Jadi nanti itu biasanya kita encerkan perbandingan 1:9. Ya, kalau tangkinya ada tangki untuk semprotnya isinya 10 liter ya 1 liter klorin yang 9 liter air. Kemudian kita bisa semprotkan di tempat-tempat yang memang banyak dipegang ya, termasuk misalnya tangga, handle pintu dan lain-lain ya, sekitar biar interaksi antara klorin dengan barang itu sekitar 10 menit lah. Nanti kemudian bisa dibersihkan Pak Dida. Baik, Masya Allah. Sampai saya dengar juga di apotek itu sudah vitamin C sudah habis ya. Sebenarnya sangat mudah vitamin C, nggak usah kemudian dalam bentuk preparat tablet, preparat tablet ya. Tapi bisa kita dapatkan dari buah-buahan ya. Yang paling banyak misalnya buah jambu merah. Jambu merah, ya, Masya Allah katanya sekarang ini ada penelitian. Ya. Tapi saya khawatirnya ketika kita katakan buah jambu merah, baru jambu merah juga barang mahal dan langka nanti akhirnya. Sebenarnya sumber-sumber dari alam banyak vitamin C ya yang bisa kita gunakan ya.
Iya. Masya Allah. Jadi apa yang ada di sekitar kita sebenarnya sudah cukup untuk pantas dok. Soalnya kemarin itu ya kebetulan pondok habis disemprot. Iya. Saya mikir loh, kok ini kayak apa namanya putih pakaian, Iya. baunya sampai kan lama itu nggak hilang. Jadi yang direkomendasikan oleh Kemenkes ya dengan klorin klorin atau pemutih pakaian. Yang paling enak yang kita bisa dapatkan. Iya. Kalau yang lain-lain mungkin agak susah mendapatkannya. Kalau yang itu kan gampang dan dijual bebas gitu. Masya Allah, Masya Allah.